Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sesi ini kita akan belajar mata kuliah yang akan saya bahas ringkas dalam video sebagai berikut. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa kerjakan kelompok. Perkuliahan hari ini akan membahas tentang bagaimana pengakuan modal dalam akuntansi. Modal dalam akuntansi itu bagian dari ekuitas. Jadi dalam pencatatan akuntansi adanya akun ekuitas di mana modal sendiri uh, terbagi dari modal. Di ekuitas itu ada modal dan ada yang disebut dengan laba ditahan. Laba ditahan ini adalah atau return earning adalah akumulasi dari kegiatan perusahaan, baik itu laba atau rugi dari periode awal sampai periode pelaporan. Jadi, kalau kita ngelihat materi yang nanti Anda bisa baca ya, ada istilah modal ditempatkan atau shareholder statements adalah jumlah modal. Shareholder statement adalah jumlah modal yang disebutkan dalam akte pendirian perusahaan. Jadi dalam akte pendirian disebutkan perusahaan A modalnya berapa dari jumlah saham seberapa besar. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sumber utama modal ditempatkan itu ada dua. Yang pertama adalah modal yang disetor, yang kedua adalah laba bersih yang ditahan atau return earning ya. Nah, selanjutnya perkuliahan ini juga di materi ini akan bahas tentang dividen. Dividen adalah bagi hasil ya pada saat perusahaan memiliki laba. Atau pada saat perusahaan memiliki laba dan di return earning-nya atau laba ditahan di ekuitasnya terdapat nilai, maka perusahaan tersebut dapat membagikan bagi hasilnya kepada shareholder atau pemegang saham. Ini yang disebut dengan dividen. Berapa nilai dividen? Nilai dividen sangat dipengaruhi dengan keputusan Dewan Komisaris yang mengadakan rapat ya di rapat umum pemegang saham bersama dengan Dewan Direksi dengan memperhatikan kemampuan perusahaan terkait untuk pembagian dividen yang diberikan kepada shareholder atau pemegang saham. Nah, ada tiga kondisi dalam membayarkan dividen, yaitu pertama kondisi laba perusahaan, yang kedua adalah kondisi kas yang mencukupin. Selanjutnya tindakan formal, tadi yang saya sampaikan tindakan formal Dewan Komisaris ini yang termasuk pembahasan dalam rapat umum pemegang saham. Dan dividen sendiri dibagi dua, yaitu dividen bentuknya tunai atau cash dividen, dan ada yang bentuknya non tunai, tapi dividennya dalam bentuk konversi ke dalam bentuk saham atau disebut stock dividen. Oke, demikian pembahasan di sesi ini. Jangan lupa baca buku materi pokoknya dan kerjakan tugas Anda untuk memberikan pemahaman secara komprehensif terkait materi saham dan dividen. Terima kasih.